Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes wawasan kebangsaan dalam menyambut seleksi CPNS 2024. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Nasionalisme yang sehat dan positif dapat menjadi kekuatan penggerak dalam membangun kebangsaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun nasionalisme yang terlalu ekstrim dan fanatik dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk upaya menjaga keseimbangan antara nasionalisme yang kuat dan inklusif dengan menghargai keberagaman di Indonesia adalah, coba kita cek satu persatu dari kelima pilihan jawaban ya. Meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan budaya Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan inspirasi dalam membangun nasionalisme yang kuat. Ini termasuk upaya menjaga keseimbangan antara nasionalisme yang kuat dan inklusif dalam menghargai keberagaman Indonesia. Ini benar ya, yang A ini. Coba yang B. Memperkuat pengawasan terhadap gerakan-gerakan ekstrim dan intoleran yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga benar, termasuk dalam upaya menjaga keseimbangan antara nasionalisme yang kuat dan inklusif dapat dengan menghargai keberagaman Indonesia. Coba yang C ini. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi kelompok minoritas agar merasa dihargai dan diperlakukan sama seperti kelompok mayoritas. Ini juga jelas ya, termasuk menjaga keseimbangan antara nasionalisme yang kuat. Yang D ini, mendorong kerjasama dan dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dan persatuan di tengah perbedaan. Ini benar juga. Nah, berarti yang tidak termasuk yang E ini gitu. Membatasi kebebasan berekspresi. Nah, di sini membatasi kebebasan berekspresi artinya kan bisa saja dapat menimbulkan masalah terhadap hak asasi manusia gitu. Jadi ini dapat menimbulkan masalah terhadap hak asasi manusia ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang Elva. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Generasi muda dapat membangun kebersamaan dan solidaritas dengan sesama anak bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Di bawah ini bentuk tindakan nyata generasi muda dalam membangun kebersamaan dan solidaritas dalam aspek kebudayaan, adalah di sini kata kuncinya adalah aspek kebudayaan. Nah, tindakan nyata dalam generasi muda membangun kebersamaan dan solidaritas itu adalah mendukung dan terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan seni gitu. Jadi mendukung generasi muda untuk terlibat dalam seni budaya. Nah, gitu ya. Jadi mendukung anak-anak generasi muda untuk terlibat dalam seni budaya. Seperti contohnya ada tari tradisional gitu kan. Tari tradisional ataupun konser musik.
Oke, jadi di sini coba kita lihat membangun dialog dan diskusi terbuka dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memahami pandangan, perspektif dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ini kurang tepat ya. Coba yang B nih. Membangun kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui kampanye sosial dan pendidikan publik tentang nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada hubungan dengan kebudayaan. Coba yang C ini. Mendukung dan terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan seni yang mewakili budaya dan keanekaragaman Indonesia seperti pementasan tari tradisional atau konser musik. Bener ya, gitu. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang Caca gitu harusnya ya. Kita cek dulu yang D ini. Terlibat dalam kegiatan lingkungan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki lingkungan hidup, baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga dapat mempererat hubungan sosial. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai budaya. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan bersama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk membangun toleransi dan saling menghargai. Ini kaitannya dengan agama gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang Caca. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang yang bertugas di kantor Samsat. Suatu hari tetangga Anda meminta bantuan untuk membantunya membayar pajak kendaraan bermotor karena sedang tidak sehat. Sebagai ucapan terima kasih, beliau memberikan uang dalam jumlah lebih dari pajak. Jika Anda seorang berintegritas, maka sikap yang Anda tunjukkan adalah di sini ada kata integritas. Artinya kan integritas itu kan arahnya ke jujur, kemudian tanggung, jawab ya. Nah, di sini kalau kita seorang berintegritas, coba kita cek pilihannya. Tetap menerima uang tersebut karena tidak enak. Ini kurang ya, kurang mencerminkan perilaku integritas. Yang B ini tidak menerima uang lebih tersebut dan hanya menerima uang sesuai dengan jumlah pajak. Nah ini ya gitu, karena dalam aturan kita tidak boleh menerima uang lebih gitu. Jadi menurut aturan kantor, uang yang lebih disetorkan itu harus dikembalikan. Jadi cukup menerima uang sesuai dengan jumlah pajaknya ya. Oke, jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang beta. Oke, yang beta. Perusahaan ABC memiliki kebijakan zero tolerance terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seorang karyawan melakukan pelanggaran tersebut, namun merasa tidak perlu melapor karena merasa dapat menyelesaikan masalah tersebut secara internal. Apa yang seharusnya dilakukan oleh karyawan tersebut? Oke, kira-kira menurut teman-teman yang harusnya dilakukan oleh karyawan kalau misalkan ada tindakan korupsi ini dan penyalahgunaan kekuasaan? Ini kan masuknya ke dalam integritas gitu. Integritas yang tadi kan sudah dibahas, artinya jujur dan tanggung jawab gitu kan. Jujur dan tanggung jawab gitu. Nah, silakan teman-teman teruskan. Kira-kira pilihan yang tepat yang mana? Oke. Selamat mencoba. Baik, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dulu supaya semakin banyak yang subscribe channel ini, semakin banyak konten-konten yang akan saya buat. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.